Diet pada penderita PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome yang sekarang namanya diupdate menjadi PMOS atau Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome memiliki peran yang sangat penting karena dengan diet yang baik maka resistensi insulin bisa berkurang, kemudian seks hormon menjadi lebih stabil, siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Kemudian dengan adanya diet yang baik maka berat badan yang berlebihan juga bisa terkontrol dengan baik yang merupakan menjadi salah satu faktor dari penyebab PMOS. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kondisi wanita, apalagi yang masih dalam usia produktif, belum menopause gitu ya, ini gampang-gampang susah gitu ya. Apalagi kalau Anda yang baru menikah, terus kemudian Anda punya atau pingin program hamil atau promil gitu ya, memang tantangannya banyak banget. Karena memang kalau kita berbicara, at least sebulan sekali ada hormonal cycle ya gitu ya. Kalau kita berbicara wanita itu pasti menstruasi. Tapi gini, ternyata banyak juga loh di luar sana wanita yang siklus menstruasinya agak messed up gitu ya. Atau mungkin gara-gara gangguan hormonal ini jadi banyak rentetannya, mulai dari tadi ya menstruasinya tidak teratur, kemudian mungkin gangguan di kulitnya, sampai yang sangat jadi momok gitu ya bagi para wanita adalah kesulitan untuk hamil. Nah, ini disebut dengan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, apa itu PCOS? Kenapa ini jadi satu terminologi yang mungkin Anda sering dengar, tapi nggak tahu ini itu kondisi seperti apa, yang lebih parahnya mungkin kita nggak ngerti ini penyebabnya apa. Ada nggak sih penyebab pasti bahwa kenapa seseorang perempuan nih ya bisa mengalami PCOS dan gimana cara mengatasinya? Karena akan jadi momok banget kalau akhirnya siklus menstruasinya acak kadut, gangguan di kulit yang notabene kaum hawa itu sangat-sangat ingin glowing gitu ya, yang juga masa depannya adalah masalah tentang kesulitan hamil. Nanti akan kita bahas lebih mendalam apa itu Polycystic Ovarian Syndrome, tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar PCOS. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bijasati ada Dr. Duta Atur Tritama SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Duta, apa kabar dok? Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar masalah kewanitaan, meskipun kita bukan wanita ya dok, nggak apa-apa ya. Ini kan jadi ilmu yang sangat universal ya, jadi tidak hanya berbatas pada wanita, tapi laki-laki juga boleh membahasnya. Karena ini ya kan untuk istri-istri kita di rumah gitu ya dok ya. Betul. Oke baik dok, kita akan bahas mitos fakta terlebih dahulu. Yang pertama, obesitas katanya bisa menyebabkan PCOS. Nah, kalau kita berbicara tentang obesitas, ini kan satu kondisi yang mungkin prevalensinya sekarang lumayan meningkat ya. Dan yang lebih parahnya lagi mungkin yang paling banyak ditakuti itu perempuan gitu. Kayaknya dok, saya kayak jangankan makan dok nasi, kena angin dikit aja menggembung gitu ya. Nah, sekarang urusannya sama body mass itu dengan PCOS apakah saling berhubungan atau gimana dok? Ya, jadi ini fakta ya. PCOS pada penderita yang obesitas itu meningkatkan resiko terjadinya PCOS. Karena PCOS ini erat kaitannya dengan gangguan metabolik ya. Jadi pada pasien yang obesitas biasanya kecenderungan memiliki resistensi dari insulin. Nah, insulin itu yang ya mudahnya bikin kacau siklus menstruasi pada perempuan. Jadi sangat mempengaruhi, dan juga sebenarnya ini lingkaran setan ya, bisa dibilang gitu. Jadi pada pasien PCOS juga lebih cenderung mudah terjadinya obesitas. Jadi obesitas menimbulkan PCOS. PCOS sendiri itu juga menimbulkan obesitas. Tapi PCOS tidak hanya faktornya dari obesitas aja. PCOS itu multifaktorial ya, dan salah satunya adalah obesitas. Oh, berarti kalau mau diurut dok, lebih sering mana sih terjadi kasus antara obesitas dulu baru PCOS, atau sama aja PCOS sama terus kemudian ke obesitas juga case-nya bisa equal gitu? Ini sebenarnya kayak telur sama ayam. Ya. Jadi kompleks. PCOS itu tidak nggak semudah, nggak sesederhana itu sebenarnya. Tapi bisa dibilang dia kompleks. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. PCOS bikin obesitas dan obesitas sendiri bikin PCOS gitu. Dan pada yang obesitas biasanya gejala dari PCOS-nya jadi lebih muncul gitu. Oke. Nah, tapi apakah ini jadi satu standar baku bahwasanya berarti kalau saya nggak obesitas saya aman dong dok dari PCOS? Nah, ini yang menariknya. Ternyata ada juga beberapa sebagian yang
tidak obesitas atau kurus itu juga menderita PCOS. Jadi disebutnya lean PCOS ya. Gitu. Jadi tidak eksklusif nih hanya orang yang obesitas aja yang terkena PCOS. Enggak. Jadi orang yang kurus pun kalau ada gejala-gejala PCOS baiknya juga mesti diperiksa juga. Gitu. Oh, oke. Jadi tidak hanya hak eksklusif, tapi eksklusifnya agak gimana gitu. Eksklusif pada orang-orang dengan body mass indexnya yang lumayan gitu ya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang kurus. Tapi lagi-lagi, jadi tidak jadi batasan bahwa oh ya dia obesitas itu pasti PCOS, karena obesitas itu bukan single factor kenapa seseorang bisa mengalami PCOS ya Dok ya. Jadi banyak multifaktorial ya. Oke, kita lanjut yang kedua Dok. PCOS adalah kondisi genetik. Jadi kalau kita berbicara oke, Dok, ibu saya dulu ada riwayat PCOS Dok. So saya kayaknya ya udah berpasrah diri sama Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya juga akan mengalami PCOS. Apakah genetik ini akan selalu menurun dan memang ini kondisi genetik? Ya, betul ya, ini fakta ya. Jadi memang PCOS juga ada faktor dari genetik. Walaupun bukan satu genetik kan seperti misalnya, maaf ya buta warna itu genetiknya jelas. Dia ada dominan, ada resesif. Tapi kalau PCOS merupakan beberapa genetik yang menurun dan digabungkan dengan kombinasi kuat dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi faktor genetiknya saja itu dia tidak akan menimbulkan PCOS jika tidak didukung dengan faktor lingkungan. Lingkungan ini maksudnya pola hidup, mager gitu ya, pola makan yang tinggi glukosa itu bisa mengakibatkan, balik lagi ke tadi yang pertama, dia mengakibatkan resistensi insulin. Akhirnya PCOS-nya bisa muncul yang tadi udah ada bakatnya ya, yang dari orang tua atau dari keluarga gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara penyakit yang hubungannya genetik gitu ya, semua penyakit dan dalam hal ini adalah yang menyangkut kewanitaan yaitu PCOS. Genetik itu emang sesuatu yang nggak bisa diputus mata rantainya, maksudnya kayak udah pasti akan ada terus. Ya tadi ya, ini ada bibitnya, tergantung lingkungannya membentuk itu atau enggak. Betul banget. Jadi pada orang, terutama pada yang sudah mengetahui nih, apabila keluarganya misalnya orang tuanya, ibunya atau saudara perempuannya memiliki PCOS, berarti harus aware terhadap dirinya. Jangan sampai genetik yang udah didapatkan itu justru muncul. Karena sebenarnya genetik itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Mesti ada faktor lingkungan yang tadi, faktor dari luar, pola hidup dan pola makannya tadi harus diperbaiki. Oke. Kalau udah tahu ada riwayat berarti ya tadi seperti poin sebelumnya kayak obesitas, berarti pola dietnya dijaga gitu ya. Jangan sedenter ya Dok. Betul. Sama pola makan juga penting banget guys. Karena kan sekalian tuh kayak aduh makanan tuh banyak banget beragam, itu juga sedikit banyak mempengaruhi hormon kewanitaan nggak sih? Betul. Terutama kalau kita berbicara tentang PCOS, konsumsi makanan yang tinggi glukosa atau tinggi gula itu bisa mengakibatkan PCOS-nya makin muncul lagi. Karena dengan glukosa yang banyak di dalam darah kita, tubuh kita justru akan meningkatkan insulin karena tubuh membaca glukosanya ini harus masuk ke dalam sel. Nah, insulin itu tugasnya memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi karena pada pasien PCOS ini mengalami resisten, jadi insulinnya butuh lebih banyak buat masukin glukosa. Semakin banyak insulinnya beredar di dalam darah, semakin sulit sel telurnya matang, semakin banyak hormon androgen yang keluar, semakin muncul gejala-gejala PCOS-nya. Gitu. Oke. Jadi benar-benar harus disiplin ya. Disiplin pola hidup yang sehat. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok. Nah, penderita PCOS katanya rentan terkena diabetes. Nah, tadi kita sempat ngomongin insulin lah, gitu, gula lah. Ya. Ini kayak ya udah ini kalau istilah-istilah itu kayaknya meminjam dari si diabetes gitu ya. Apakah selalu berkaitan PCOS dan diabetes? Iya, benar. PCOS bisa mengakibatkan diabetes pada ujungnya, pada kondisi yang tidak tertangani dengan baik. Gitu. Karena kurang lebih pokok permasalahannya sama ya. Jadi ada resistensi dari insulin. Tidak adanya perubahan pola hidup, pola makan itu bisa mengakibatkan genetik PCOS tadi lama-kelamaan bisa mengakibatkan menjadi diabetes. Diabetes kan ada yang tidak genetik ya, diabetes tipe 2 gitu, akibat dari pola hidup yang terlalu tinggi konsumsi glukosanya dan juga tidak ada olahraga, aktivitasnya kurang gitu, sehingga akhirnya muncul penyakit-penyakit metabolik termasuk diabetes tadi.
Nah, ini kan kalau kita ngomongin diabetes juga mungkin jadi salah satu penyakit yang prevalensinya lumayan tinggi dan orang tuh takut kalau tadi kita ngomongin PCOS itu is a part of genetic gitu ya. Nah, diabetes juga kadang-kadang orang kepikiran nggak ngerti nih ini yang hubungan dengan genetik juga atau memang pola habit yang terbentuk di keluarga itu sehingga mungkin konsumsi makannya gini segala macam akhirnya acquired tuh si diabetes tipe 2 gitu. Nah, berarti kalau untuk yang PCOS terutama untuk yang diabetes ini berlaku bagi semuanya atau bagi yang memang riwayat keluarganya juga ada riwayat diabetes tipe 2, Dok? Ya, kalau diabetes sendiri itu kan ada dua macam ya. Ada yang memang genetik, jadi memang dari lahir dia udah punya masalah di pankreasnya, jadi genetiknya memang diabetes atau diabetes tipe 1. Nah, tipe 2 ini itu didapat dari pola hidup kita, pola lingkungan kita, pola apa yang kita makan. Itu bisa mengenai siapa aja. Pada orang yang kondisinya tidak terkontrol pola makannya. Gitu. Oke, jadi memang harus dibedakan ya tipe 1 dan tipe 2 gitu. Betul. Ya. Udah kayak, dok saya nggak ada riwayat tipe 1 kok aman ya? Nggak, jangan juga gitu, karena dengan pola makan yang amburadul dan lain sebagainya, bisa jadi Anda berisiko PCOS plus juga diabetes. Ya. Jadi harus benar-benar dijaga ya. Oke, kita lanjut yang keempat, dok. Jika mengalami PCOS, sebaiknya kurangi konsumsi karbo. Nah ini ya, karbo itu nggak ngerti sekarang itu jadi kayak public enemy ya, dok ya. Nggak hanya untuk wanita dengan PCOS tapi kayaknya semua orang. Nah terkhusus untuk mereka wanita dengan PCOS itu sendiri kayak karbo itu kenapa? Tadi kan sudah disebutkan mungkin hubungannya dengan diabetes kan. Mungkin kayak karbo sih karbo ya. Kan nggak manis, dok. Tapi turunan karbo kan jadi gula juga atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya karbohidrat itu bukan mesti kita musuhin ya, karena kita sendiri sangat butuh karbohidrat. Bahan bakar utama kita adalah glukosa. Cuman yang harus hati-hati adalah gula tambahan. Jadi bukan kebutuhan karbohidrat kita sehari-hari. Apabila ada gula tambahan di luar makanan yang kita makan, yang sebenarnya kita nggak perlu, gula tambahan itu akan menumpuk. Gitu. Dan konsumsi gula yang berlebihan yang tidak dipakai itu akan meningkatkan resiko insulinnya jadi naik. Karena tadi seperti saya bilang, insulin ini tugasnya memasukkan sel kan pada saat gula masuk ke dalam perut kita diserap oleh usus, masuk ke peredaran darah. Nah di darah itu gula harus masuk ke dalam sel melalui dengan menggunakan insulin tadi. Jadi semakin banyak glukosa yang beredar di dalam darah, semakin banyak insulin yang harus keluar. Selain itu juga gula yang tidak terpakai akhirnya dia menumpuk menjadi cadangan makanan, menjadi lemak salah satunya. Akhirnya obesitas, kelebihan berat badan yang akhirnya juga mengakibatkan resistensi insulin tadi gitu. Jadi sebenarnya bukan si karbohidratnya yang harus dihindarin, cuman tipe karbohidratnya. Seperti tadi dibilang karbohidrat kan macam-macam nih. Ada yang simple, ada yang kompleks. Usahakan karbohidrat yang kita makan sebisa mungkin yang kompleks, yang lebih lama untuk dicerna, jadi nggak langsung berubah menjadi gula di dalam darah gitu. Oke, jadi sebenarnya karbo itu sangat penting ada kebutuhan di tubuh kita ya, dok ya? Betul, kebutuhan glukosa di dalam tubuh kita ini ada, gitu, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Gitu. Kebanyakan kan yang kita konsumsi itu lebih ke hiburan ya sebenarnya ya, cemilan. Nah itu yang sebenarnya harus dibatasin, jangan terlalu berlebihan. Oke. Intinya tubuh kita tetap butuh karbo, betul, untuk tenaga dan lain sebagainya. Jadi jangan salahkan karbonya ya, benar, tapi salahkan gaya hidup Anda gitu ya. Oke ya, kita lanjut yang terakhir, dok. Katanya kalau orang yang mengalami PCOS nggak boleh berolahraga berat. Nah, gimana nih? Ya, ini ada benarnya, karena ternyata pada olahraga yang berat ini maksud yang sangat ekstrimnya. Pada olahraga yang sangat ekstrim itu akan mengakibatkan keluarnya hormon stres dari tubuh kita. Salah satunya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu juga bisa bikin insulinnya semakin resisten, penumpukan kadar lemaknya makin tinggi, kadar glukosanya di dalam darah jadi beredar lebih banyak, sehingga akhirnya berujung pada malah memperberat kondisi PCOS-nya. Tapi bukan berarti PCOS tidak boleh olahraga. Justru olahraga adalah salah satu obat dari PCOS. Karena dengan berolahraga, lemak-lemak yang tidak terpakai bisa terbakar, resistensi insulin akan membaik, kadar glukosa bisa lebih baik. Gitu. Jadi olahraganya betul harus dilakukan, tapi jangan yang terlalu berat.
karena terlalu berat bisa mengakibatkan risiko keluarnya mediator stres dari tubuh kita. Oke, karena hubungannya tadi PCOS juga yang tadi ya ayam telur ayam, maksudnya kayak obesitas menjadi PCOS jadi obesitas. Nah kalau udah obesitas terus kepikiran nggak boleh olahraga, ya nambah lagi ya, makannya pula nggak dijaga sama dia kan. Nah berarti harus tetap berolahraga, tapi olahraganya dia jangan olahraga prestasi kayak atlet ya dok. Benar. Nggak gini, FOMO untuk hal yang baik itu kayak kesehatan, kayak olahraga itu bagus. Tapi jangan sampai overuse atau overtrain juga malah bisa berbahaya. Semuanya bertahap ya dok ya? Betul. Kayak sekarang kan lagi Pak Deliawan dan Pak Deliawati ya dok ya? Banyak pada baru sekarang ya. Oke, FOMO kesehatan, FOMO olahraga itu bagus tapi harus bertahap ya. Jangan sampai tubuh Anda kaget malah bisa ngalami cedera. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong PCOS ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Duta Atur Tritama SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dok, seringkali kita mendengar istilah saya PCOS nih, saya PCOS. Ini kan jadi satu terminologi yang lumayan familiar lah bagi para perempuan ya. Laki-laki pun juga harusnya kalau sudah punya pasangan dia tahu kayak istrinya ada PCOS atau enggak seperti itu. Ini kan jadi ya istilah yang lumayan umum. Nah PCOS ini sendiri seperti apa gitu? Maksudnya ini kondisi seperti apa sih kok kayaknya jadi satu momok bagi para perempuan gitu? Iya. PCOS sendiri dari namanya Polycystic Ovarian Syndrome, ini sebenarnya sindrom adalah kumpulan dari gejala-gejala ya. Oke. Dan pada PCOS ini khas dari 3 gejala utama. 3 gejala utamanya adalah yang pertama hiperandrogenism atau kadar hormon androgennya terlalu tinggi. Androgen itu di perempuan ada, tapi ya kadarnya pada yang dosis yang cukup. Pada kasus yang PCOS biasanya androgennya terlalu tinggi. Akhirnya muncul gejala-gejalanya seperti hirsutism atau tumbuh rambut-rambut yang sebenarnya jarang ditumbuhi pada wanita, tapi dominan pada laki-laki seperti rambut di wajah, kumis, janggut, ya atau rambut dada. Kemudian mudah muncul jerawat, gitu. Dan yang kedua adalah adanya gangguan menstruasi. Karena adanya gangguan pematangan sel telur, akhirnya sel telur tidak mau matang, jadi menstruasinya jadi terganggu sehingga muncul amenorrea atau tidak mens. Biasanya kadang sampai hanya 8 kali dalam setahun mensnya. Jadi ada fase-fase di mana mensnya di skip gitu ya, 1-2 bulan di skip. Kemudian yang ketiga ada gejala, ada temuan dari USG-nya kelihatan ada gambaran polikistik. Kistik itu kan gambaran kista ya, bulat-bulat berisi cairan, dan di ovariumnya sangat banyak, ukurannya kecil-kecil. Dari gambaran itu, dari ketiga karakteristik itu bisa disimpulkan bahwa pasiennya menderita PCOS. Tapi menariknya PCOS itu ternyata lebih kompleks dari itu. Sehingga di tahun 2026 ini ada istilah baru untuk PCOS. Namanya PMOS atau Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Karena sebenarnya sama PCOS juga, cuman diambil nama itu karena sebenarnya PCOS itu tidak hanya fokus di kesuburannya saja gitu. Tapi juga masalah endokrin, masalah metabolismenya itu juga perlu ditekankan, sehingga konsensusnya yang terbaru mengatakan namanya sebaiknya ditekankan kepada yang metabolik dan endokrinnya juga. Makanya akhirnya dirubah. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa, kita pakai PCOS dulu ya, biar nggak pusing. Oh berarti ada update bahwa namanya nanti kedepannya bukan PCOS lagi tapi PMOS. PMOS benar, supaya lebih bisa awareness-nya kena di metabolik dan endokrinnya juga. Karena kalau PCOS kesannya hanya masalah di ovarium. Sebenarnya lebih kompleks dari itu. Oh berarti much more complicated ya, karena nggak hanya sistik tapi juga endokrin sama metabolik juga. Benar. Wah, mana prevalensi metabolik sekarang lumayan banyak ya dok? Nah betul. Aduh, jadi pola hidup yang sekarang agak ini ya, mengurangi gerakan tapi banyak asupan nutrisi. Betul ya. Jadi banyak magernya gitu. Bener. Ya. Tapi kalau kita kayak breakdown satu-satu, mulai dari hormon androgennya itu kan jadi satu kayak hormonal, nggak tahu ini hormonal changes atau gimana sehingga akhirnya produksi androgennya lebih banyak, itu kayak secara otomatis tubuh merespon itu atau gimana dok?
Oke, jadi sebenarnya androgen pada perempuan tetap diperlukan ya, dan memang ada. Salah satunya buat sebagai prekursor atau bahan baku dari hormon estrogen, hormon yang dominan pada perempuan. Dan juga dia sebagai pada perempuan itu kan di indung telurnya dia ada sel-sel telur yang sudah dapat jatah lah ya. Nah, pada saat di fase awal siklus mens, androgen itu berperan untuk menangkap sel-sel telur yang mana nih yang akan dimatangkan. Dia kayak menseleksinya seperti itu. Nah, pada pasien yang PCOS, hubungan antara perintah dari pusat, dari otak, kemudian ke indung telur ada masalah, terutama di hipotalamus. Hipotalamus itu pada wanita itu dia mengalami pulsatilitas normalnya, jadi dia berdenyut ya, tidak rata, tapi berdenyut. Nah, pada pasien PCOS, denyutannya itu terlalu cepat. Pada denyutan terlalu cepat, otak itu yang mengeluarkan hormonnya jadi hormon LH, di mana harusnya FSH di awal fase itu lebih tinggi. Tapi karena pulsatilitasnya lebih tinggi, akhirnya LH yang lebih tinggi. Nah, hormon itu yang mempengaruhi produksi di sel telur atau di indung telur menjadi lebih tinggi. Dan juga si hormon LH itu juga mencegah tadi yang harusnya kan dia jadi bahan baku estrogen ya. Tapi ini dicegah sehingga androgennya tetap ada tuh di sana. Dan juga akhirnya ada resistensi insulin tadi yang ikut berperan. Nah, resistensi insulin itu juga mencegah terjadinya perubahan si androgen menjadi estrogen, dan juga di dalam darah kita sebenarnya hormon itu tidak bergerak bebas, dia ada yang mengikat, jadi tidak semuanya aktif. Nah, insulin itu dia menghambat si seks hormon binding globulin itu yang harusnya dia mengikat nih, androgennya diikat nih supaya tidak aktif. Tapi karena yang mengikatnya berkurang, akhirnya aktifnya jadi banyak. Sehingga akhirnya jadi muncul, androgennya harusnya tidak muncul, jadi androgennya muncul. Jadi hormon prianya jadi lebih dominan, kelihatan gitu. Oh, oke. Jadi oke. Berarti kalau itu poin yang pertama ya, kalau kita ngomongin dari sisi hormonnya. Nah, kalau yang kedua kayak dari menstruasi. Nah, menstruasi ini kan sangat personal sekali gitu ya. Karena kan kita bisa menyamaratakan bahwa semua wanita di tanggal segini dengan siklus seperti ini akan mens seperti itu. Nah, tadi kalau disampaikan setahun cuma 8 mungkin atau 9 kali. Sementara mungkin standarnya adalah ya hitungan kasarnya sebulan sekali kan, seperti itu. Jadi at least 12 kali dalam setahun, tapi ini cuma 8 sampai 9 kali. Nah, masalahnya itu kadang-kadang akan sangat subjektif sekali. Si perempuan bilang, "Dok, saya sebenarnya mens kok, cuman flek-flek aja kok ya. Saya sih nggak pakai pembalut ya, cuma pakai panty liner aja." Nah, itu sebenarnya yang bloss atau cuman yang flek-flek aja itu sudah termasuk, atau memang benar-benar kayak ya nggak sama sekali, cuman 8 aja kali setahun gitu. Ya. Jadi untuk menstruasi itu idealnya normalnya diawali dengan flek mungkin di hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan darah yang memang darah berupa darah. Karena lapisan endometrium atau lapisan dalam rahim itu terkikis dari sampai dasarnya. Jadi harusnya sih tidak hanya flek tapi keluar darah. Nah, pada penderita PCOS, kondisi pematangan sel telurnya itu tidak berjalan dengan baik. Karena tadi ada hormon androgen yang terlalu tinggi, insulin yang juga berperan, sehingga ketika seharusnya di awal siklus mens, di fase awal sel telur itu mematangkan dirinya. Jadi nanti ada 1 atau 2 folikel yang folikel itu gambaran kistik yang isinya sel telur ya, harusnya dia matang. Nah, ada 1 atau 2 yang dominan, tapi pada pasien PCOS dia tidak. Karena ada tadi gangguan dari pusatnya, LH-nya lebih tinggi, akhirnya sel telur atau folikelnya itu stagnan dia dalam jumlah yang banyak tapi ukurannya sama. Idealnya tidak, idealnya dia harusnya ada 1 yang dominan besar sendiri, yang lainnya stagnan di ukuran kecil. Nah, pada saat sel telurnya tidak mau matang atau tidak berovulasi, maka tidak ada yang memicu terjadinya perubahan fase. Harusnya fasenya di awal fase estrogen, kemudian di fase yang kedua fase progesteron. Nah, pada fase estrogen terus-terusan, endometrium yang terpapar, endometrium itu bagian dalam rahim, terpapar terus-terusan dia akan menebal. Pada fase yang normal, pada saat dia ovulasi, dia akan berubah menjadi progesteron, sehingga yang tadi sudah tebal, dia akan dipersiapkan untuk terjadinya kehamilan suatu saat nanti ya. Nah, yang sudah tebal itu dipersiapkan dengan pembuluh darahnya jadi lebar-lebar, kelenjarnya jadi lebih banyak. Tapi kan tidak setiap bulan terjadi kehamilan ya. Kalau tidak terjadi kehamilan, lapisan yang sudah menebal, sudah bagus itu akan dibuang melalui mens. Nah, pada pasien PCOS,
kondisi yang kedua yang ada progesteron itu tidak terjadi. Jadi dia hanya menebal, iya. Kadang sampai saking terlalu tebalnya bagian atasnya terkikis sedikit demi sedikit. Mungkin kadang pasien akan keliru mengira itu mens, tapi sebenarnya itu adalah kikisan bagian lapisan yang terlalu tebal. Gitu. Pada beberapa orang memang bahkan tidak mens sama sekali ya, bisa sampai 6 bulan, 8 bulan tidak haid. Seperti itu. Oke. Agak ke distract ya dia antara ini benar mens atau kikisan dari penebalan dinding rahim tadi gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar PCOS yang akan direvisi menjadi PMOS. Ya, PMOS ya dok ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32144 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Duta Atur Tritama SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kalau kita berbicara tentang PCOS sendiri, tadi kan sudah disebutkan, ada yang ketiga tadi belum ya dok ya, yang masalah ada kan tadi pertama hormon androgen, terus kemudian yang kedua adalah menstruasi siklusnya tidak teratur, yang ketiga muncul kista-kista kecil di sekitar di ovarium. Nah itu kista yang di PCOS ini beda sama kista yang non PCOS atau emang itu sama atau gimana? Oke. Jadi kita definisi dulu ya, kalau kistik dari sisi kedokteran itu adalah lapisan atau jaringan yang berisi cairan dan memiliki selaput atau kulit. Nah pada ovarium sebenarnya gambaran kista itu ada dan normal. Itu dalam bentuk folikel. Folikel itu adalah bagian dari indung telur yang akan matang dan menghasilkan sel telur. Cuma pada pasien PCOS, folikelnya itu tidak mau berkembang. Jadi ukurannya segitu aja sepanjang siklus. Ukurannya 2-9 mili. Dan dalam jumlah yang sangat banyak. Gitu. Harusnya nggak sebanyak itu dan harusnya ada yang dominan. Ketika ada 1 atau 2 yang dominan, yang banyak itu akan mengalami atresia atau dia mati sendiri. Gitu. Karena nggak semua sel telur akan matang jadinya. Gitu. Nah, beda nggak dengan kista yang selama ini sering kita dengar? Sebenarnya beda ya, karena kalau kista yang kita dengar itu mungkin kista patologis atau kista penyakit, itu biasanya karena kelainan selnya tumbuhnya berlebihan, akhirnya membentuk lapisan sendiri dan menghasilkan cairan sendiri, dan itu berbeda sebenarnya. Jadi kista yang pada PCOS ini bukan kista yang kita khawatirin berubah menjadi kanker atau semacamnya, itu enggak. Tapi apa dok bahasanya, struktur anatomi atau apa dalamnya itu sama kayak kista pada umumnya, maksudnya yang cair gitu atau apa? Sebenarnya secara anatomi atau fisiologinya dia bentuknya folikel biasa, folikel normal. Cuman jumlahnya sangat banyak dan ukurannya tidak mau membesar. Yang jadi masalah adalah itu. Beda sama kista yang pada umumnya membesar ya? Kalau kista yang penyakit, dia memang kondisinya kista patologis atau dia lapisannya lapisan penyakit, bukan lapisan normal. Oke. Jadi beda ya, meskipun sebutannya sama-sama gitu. Sama-sama kista tapi kondisinya berbeda gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau untuk siapa saja yang berisiko, tadi sempat kita mention juga di segmen mitos dan fakta bahwa mereka-mereka yang punya obesitas lah dengan gaya hidup yang lain sebagainya itu berisiko gitu. Tapi kalau secara umum itu sendiri kan jadi wanita kan agak serem juga dok. Saya namanya wanita dok, jarum timbangan ke kanan dikit aja 1 gram aja udah parnonya luar biasa. Dok, ini saya jarum timbangannya ke kanan, apakah saya akan kena PCOS gitu kan? Nggak sesimpel itu gitu ya. Maksudnya ada gak orang-orang yang sangat berisiko sekali? Ya, yang berisiko tentunya tadi kan ada faktor genetik. Ya berarti kita harus melihat ke genetiknya. Apakah orang tuanya, terutama ibu dan saudara perempuan atau neneknya yang merupakan garis langsung itu memiliki PCOS atau tidak. Kemudian tentunya gaya hidup. Gaya hidup yang tadi sedenter, pola makan tinggi glukosa, kemudian dibantu dengan obesitasnya tadi tentunya akan memiliki resiko yang lebih tinggi terjadinya PCOS. Dan juga ternyata ada stres psikologis yang juga bisa bikin memicu terjadinya masalah PCOS. Karena stres selain stres fisik tadi olahraga, stres psikologis juga bisa mengakibatkan munculnya mediator stres dari tubuh kita. Nah, mediator stres itu kan tadi seperti saya sudah singgung di awal, dia bisa mengganggu proses pematangan sel telur, mengganggu kadar glukosa yang jadi lebih tinggi, mengganggu resistensi insulin juga gitu. Jadi
orang-orang itu memiliki resiko terjadinya PCOS. Oke. Jadi kalau Anda punya stres jangan diem-diemin ya. Benar. Rilis ya. Dirilis. Healing kayak jalan-jalan gitu ya. Tapi jalan-jalannya jangan pakai pay later ya. Pulang pusing lagi ngurusin stres lagi. aturannya. Oke ya. Jadi memang harus berhati-hati. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tadi dikaitkan dengan terminologi ke depan yang akan dipakai, itu kan hubungannya dengan endokrin dan metabolisme gitu ya, Dok ya. Nah, berarti apakah emang PCOS ini sendiri lumayan mengganggu metabolisme tubuh seseorang kah? Sehingga akhirnya tadi ya hubungannya dengan insulin lah, diabetes dan lain sebagainya. Ini kan jadi ya metabolisme juga ujung-ujungnya gitu. Itu berarti akan mengganggu metabolisme tubuh orang ini sehingga akhirnya di usia muda harusnya metabolisme bagus tapi dia obesitas gitu. Itu pengaruh besar berarti, Dok, ke metabolisme tubuh. Ya, tentunya ya. Tentunya karena adanya efek metabolisme itu makanya akhirnya namanya pun gimana kalau diganti supaya kita lebih aware. Nah, dengan adanya gangguan insulin, resistensi insulin, obesitas, tentunya akan mengakibatkan kita risiko diabetes tipe 2 itu kan juga penyakit metabolik ya. Kemudian ada dislipidemia, gangguan kadar lemak atau kadar kolesterol yang terlalu tinggi, bahkan yang berat bisa mengakibatkan fatty liver atau perlemakan di livernya gitu. Jadi metabolisme yang terganggu pada pasien PCOS ini juga memang bisa mengakibatkan penyakit-penyakit metabolik yang bisa mengganggu kehidupan secara general. Oke. Tapi sebenarnya gini, ketika kita berbicara risiko dari si PCOS sendiri, kan harusnya orang itu quote-unquote takut lah ya gitu ya dengan apa efek dari si PCOS. Tapi masalahnya adalah tubuh si orang ini ngerasain nggak sehingga akhirnya dia merasa takut gitu. Ketika terjadi PCOS itu kan kalau menstruasi tidak teratur mungkin mereka nggak ngerasain yang sakit yang gimana gejala klinis. Nah, respon di tubuh itu ada kerasa nggak sih, Dok? Misal sakit lah di sekitar area kewanitaannya atau di sekitar ovarium itu kerasa nggak secara langsung? Kalau secara sakit atau nyeri dari fisik sebenarnya nggak ada gejala apa-apa ya. Sebenarnya lebih ke gejala menstruasi dan juga ada beberapa temuan bahwa ada pasien PCOS itu lebih rentan terhadap depresi, stres dan juga eating disorder, gangguan makan gitu. Karena gangguan fluktuasi hormonal tadi. Berarti tidak ada efek secara langsung seperti itu. Kalau secara fisik yang dirasakan sebenarnya tidak ada. Oke. Tapi sebenarnya kalau tidak tertangani atau telat penanganannya dia bisa berbahaya nggak sih, Dok? Karena dia tidak ngerasain gejala yang bikin dia kayak urgent banget gitu. Benar, kalau tidak tertangani tanpa dia sadar, apabila muncul di akhir gejala udah diabetes, sudah kena kardiovaskuler, kena penyakit jantung, atau bahkan pada endometrium atau lapisan dalam rahimnya, itu bisa berubah sifatnya. Karena estrogen terus-terusan paparan tanpa ada diimbangi dengan progesteron, akhirnya endometriumnya bisa berubah menjadi kanker endometrium. Nah, kalau sudah terlalu seperti itu, terlambat seperti itu kan lebih sulit penanganannya. Jadi makanya harus lebih aware di awal. Jadi ada gangguan menstruasi dan ada gangguan metabolisme, berat badan yang berlebihan, baiknya memang harusnya dipastikan dulu sebenarnya kondisi seperti apa nih yang sedang dialamin. Oke. Jadi harus periksa ke dokter untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi dan bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar PCOS atau PMOS. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahtidantv. Kalau Anda ngerasa kayak ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh Dr. Duta dan kayaknya menuju ke situ deh, saya harus periksa gimana, makanya kupas tuntas semuanya di episode kali ini ya. Kita masih bersama dengan Dr. Duta Atur Tritama SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, Dok, ngomong-ngomong tentang kayak PCOS itu sebenarnya kayak, Dok, tadi saya dengerin nih kayaknya ada beberapa tadi yang disebut oleh Duta itu saya ada gitu. Nah, untuk memeriksakannya itu sendiri kayak sesimpel kayak, oke, Dok, kayaknya memang saya hitung setahun ini mens saya cuma 8 kali gitu ya. Itu ada nggak pemeriksaan khusus atau mungkin penunjang untuk menegakkan diagnosis bahwa oke, orang ini benar-benar PCOS? Karena kan tadi disebutkan tidak ada gejala klinis khusus yang bikin mereka nyeri dan sakit. Karena biasanya kan orang kita biasanya kalau datang ke dokter kalau ada keluhan yang bikin kualitas hidupnya menurun ya, Dok ya, rasa nyeri dan lain sebagainya sehingga pain tolerance-nya tuh nggak bisa menakar lagi, akhirnya mereka ke dokter. Masalahnya kan PCOS tadi disebutkan hanya sesimpel kayak, bukan simpel sih, kayak
menstruasinya siklusnya nggak lancar, itu kan kadang-kadang orang ya udah mungkin begini begitu gitu. Untuk penegakan diagnosisnya gimana? Ya, kalau untuk penegakan diagnosisnya sebenarnya 3 kriteria utama yang tadi kita bahas di depan itu adalah merupakan kriteria utamanya ya. Jadi 2 dari 3 kriteria itu sudah muncul, kita bisa bilang bahwa ini adalah penderita PCOS. Tadi hiperandrogenism, kemudian gangguan mens, kemudian gambaran dari USG-nya yang gambaran polikistik. Nah, jadi kapan nih harus periksa? Biasanya pada perempuan mens itu kan merupakan sesuatu yang penting ya. Jadi kadang biasanya kalau ada gangguan mens, baiknya ya periksa aja. Dan gangguan mens itu tidak selalu milik PCOS, sebenarnya ada banyak ya. Atau hanya simpel pada saat bulan itu tidak ovulasi aja bisa juga ya. Gitu. Jadi ada gangguan mens, maksimal 3 bulan baiknya diperiksa. Jadi 3 bulan tidak mens, jangan ditunda terlalu lama karena bisa berbahaya. Baiknya diperiksa gitu. Jadi kalau udah melewati siklus mensnya baiknya diperiksa. Kemudian ada gangguan tadi, kok jerawatnya nggak hilang-hilang ya gitu misalnya. Mungkin memang ada gangguan di kulitnya atau mungkin jangan-jangan ada terlalu tinggi kadar hormon androgennya tadi. Karena hormon androgen yang terlalu tinggi ini bikin kelenjar minyak, kelenjar sebasea di kulit tuh jadi aktif, jadi banyak produksinya. Sehingga bisa bikin peradangan, akhirnya bikin jerawat. Terutama daerah wajah bagian bawah ya, bagian rahang. Sama mungkin mereka yang baru menikah terus kayak, dok saya mau promil gitu ya, itu pengaruh juga nggak ke kesuburannya? Ya, jadi karena tidak ada sel telur yang berovulasi, otomatis jadinya menjadi susah terjadinya kehamilan. Karena untuk terjadinya kehamilan harus ada sel telur yang matang dan ada sperma. Ketika sel telur tidak ada yang matang, maka tidak ada terjadi pembuahan. Jadi ya memang salah satu beberapa pasien yang datang memang biasanya keluhannya adalah ingin promil gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa hamil ya. Karena dengan mengatasi PCOS-nya aja, sel telur yang apalagi pada gangguan kesuburan yang hanya penyebabnya murni PCOS ya. Hanya dengan mematangkan sel telur biasanya bisa menjadi bagus outcome-nya. Gitu. Oke. Maksimal berapa lama sih dok? Misalnya nikah nih ya, terus kemudian mereka udah promil, terus kayak berapa lama maksimal, entah 6 bulan atau 1 tahun, tidak ada tanda-tanda dia hamil, dia udah curiga bahwa dia PCOS gitu? Oke, jadi normalnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, pasangan yang mencoba hamil biasanya berhasil hamil. Jadi lebih dari 1 tahun kita sudah menganggapnya subfertilitas atau gangguan kesuburan. Tapi pada pasien yang usianya lebih tua, lebih dari 35 tahun, baiknya lebih cepat. Jadi dalam waktu 6 bulan belum berhasil hamil, baiknya diperiksa. Dan diperiksanya secara menyeluruh ya. Dan suaminya pun ikut diperiksa tentunya, karena memiliki andil juga. Karena tidak hanya PCOS saja satu-satunya penyebab infertilitas atau gangguan kesuburan. Oke, jadi harus diperiksa, siapa tahu ada riwayat PCOS, dan suaminya pun harus sama-sama turunkan ego ya dok ya, karena demi kehidupan rumah tangga Anda berdua. Oke dok, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Bu Nanda ya. Dok, apakah jika menstruasi tidak lancar pasti selalu diakibatkan oleh PCOS? Apa kondisi PCOS ini bisa disembuhkan dengan hanya ngatur pola hidup tanpa obat-obatan? Ini pertanyaan kedua mau saya tanyakan nanti, udah ditanyain dulu ya. Nah ini gimana dok, menstruasi nggak lancar pasti selalu karena PCOS? Oke, tadi sempat disinggung sedikit ya, kalau penyebab menstruasi atau gangguan mens itu sebenarnya nggak eksklusif PCOS. Betul. Jadi banyak sebenarnya penyebab-penyebab yang lain seperti hiperprolaktin, kadar hormon laktasinya terlalu tinggi, ataupun penyebab-penyebab yang lain dari anatomis rahimnya dan lain-lain. Jadi tidak selalu penyebabnya adalah PCOS. Tapi kalau udah ada disertai tadi tanda-tanda hiperandrogenism, kita mulai curiga. Apa dengan ada tanda-tanda misalnya pasiennya obesitas, kita mulai curiga. Gitu. Kemudian tadi, apakah PCOS bisa disembuhkan hanya dengan perubahan pola hidup? Sebenarnya itu adalah first line terapinya, jadi terapi utamanya. Tapi pada beberapa pasien sudah melakukan itu semua, ternyata masih belum membaik. Jadi PCOS itu sebenarnya kan kumpulan gejala-gejala ya. Dan gejalanya ini, mana ini yang mau kita perbaikin? Apakah jerawatnya, apakah hirsutismnya tadi, rambut-rambutnya, atau ingin hamil, atau ingin mens normal aja. Karena nanti pendekatannya bisa berbeda. Gitu. Tapi dari kesemua keluhan itu, yang first line terapinya adalah perbaikan pola hidup. Gitu. Perbaikan pola hidup, olahraga, makan yang baik. Kemudian kalau ternyata tidak berhasil,
seperti misalnya untuk promil, kita bisa berikan obat tambahan untuk mematangkan sel telur, stimulasi ovulasi atau induksi ovulasi gitu, atau untuk saya cuma mau mensnya teratur aja nih dok, ya udah itu bisa ada pilihan misalnya pil KB seperti itu. Jadi bisa ada pilihan, atau pada beberapa pasien karena kadar insulinnya susah untuk ditekan, biasanya juga bisa diberikan pemberian obat untuk diabetes ya, seperti metformin gitu. Oke. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Nanda dan semoga sehat selalu. Harus segera periksa ke dokter ya. Pokoknya itu apapun kondisi yang menurut Anda itu anomali di tubuh Anda, harus segera periksa ke dokter. Jangan nunggu nanti gitu ya dok ya. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini PCOS, yang juga Anda harus mulai familiar ya, bahwa nanti seiring berjalannya waktu istilahnya akan diubah menjadi PMOS karena hubungannya dengan endokrin dan juga metabolisme. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Duta Atur Tritama SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dok, sekarang sudah ditegakkan diagnosis bahwa ini beneran mengalami PCOS seperti itu. Nah, untuk tindakan selanjutnya kan kalau ini sebenarnya ini kumpulan sindrom, kumpulan gitu ya. Jadi kayak bukan satu state khusus bahwa ini adalah satu penyakit tertentu gitu ya. Misal penyakit A, B, C dan lain sebagainya. Masalahnya kalau ini kumpulan sindrom gitu. Jadi kayak apa yang harus dilakukan dok gitu kan? Apakah sesuai dengan penanganannya, sesuai sindrom yang muncul atau dirasakan atau gimana gitu untuk pengobatan atau tindakannya gitu dok? Ya, jadi seperti yang tadi sebelumnya sempat disinggung bahwa kumpulan sindromnya ini menentukan ke arah mana si pasiennya ini mau diobatin. Karena kan kriteria sembuh tiap orang bisa beda-beda ya. Orang ingin memiliki keturunan, ingin hamil, ada yang hanya ingin mens saja. Jadi sebenarnya pendekatannya lebih ke bagaimana gejala yang dirasainya itu bisa kita atasin. Tapi PCOS itu sendiri harus tetap dikontrol, karena tadi kan akan ada masalah metabolisme kalau tidak terkontrol dengan baik. Bisa jadi masalah penyakit-penyakit yang justru bisa berbahaya ke depannya gitu. Biasanya kalau kayak let's say ya, kayak hormon androgennya berlebih gitu. Ini kan sesuatu yang sangat hormonal sekali gitu. Sampai akhirnya mungkin mereka agak ngerasa nggak nyaman, pede dengan tumbuhnya rambut-rambut halus itu gitu. Itu bisa dikontrol hormonnya atau gimana dok? Ya, bisa dikontrol hormonnya tadi dengan PCOS-nya terkontrol atau dibantu dengan hormon terapi. Jadi estrogennya kita bantuin, tambahin gitu. Atau tadi dengan mengontrol gimana caranya supaya si androgennya tadi tidak tinggi terus. Salah satunya kan tadi insulin ya, yang sangat berperan terhadap tingginya si androgen tadi. Itu produksi androgen di sel telurnya, dan juga androgen yang beredar di dalam darahnya harus ada yang mengikat. Nah, yang mengikatnya itu permasalahannya adalah si insulinnya mengganggu si produksi dari globulin yang mengikat tadi. Makanya tetap inti utamanya sebenarnya perbaikan pola hidup ya. Iya kan, akan kembali ke situ lagi pada intinya. Oke. Nah, ngomongin hormon plus insulin juga itu kan akan jadi tantangan juga bagi mereka yang sudah terlanjur mengalami diabetes ya. Entah diabetesnya muncul gara-gara PCOS atau jauh sebelum PCOS orang ini memang sudah ada diabetes tipe 2 terutama gitu ya. Nah, kalau sama-sama berbarengan gini itu bisa paralel dok antara yang PCOS dengan diabetesnya, karena kan kayak diabetes ini kayak membuat PCOS-nya jauh lebih buruk gitu. Iya, tentunya bisa ya. Jadi apalagi pengobatan PCOS salah satunya adalah dengan pengobatan diabetes. Obatnya itu kurang lebih sama, yaitu untuk meningkatkan sensitisasi dari si insulinnya gitu. Salah satunya obat yang digunakan metformin. Metformin juga merupakan obat dari diabetes. Jadi sebenarnya bisa saling berjalan beriringan, dan diabetes pun sebenarnya perubahan pola makan, olahraga itu juga disarankan ya. Seperti olahraga yang di awal dihindari yang terlalu berat atau terlalu ekstrim, itu dihindarin. Tapi sebenarnya olahraga yang membentuk otot juga diperlukan, karena otot itu bisa sebagai gudang dari glukosa yang berlebihan dalam bentuk gula otot ya. Gitu. Jadi pembentukan massa otot, menghilangkan kadar lemak dalam darah itu merupakan salah satu cara untuk
menurunkan gejala dari PCOS-nya itu sendiri. Tapi lebih berisiko nggak sih dok sama orang-orang yang mengalami diabetes? Karena kan ini jadi satu, bukannya kita apa-apa ya, cuman kan diabetes kan akan seumur hidup gitu ya. Berarti risiko orang ini untuk PCOS-nya juga akan selama itu? Nah, PCOS ini jadi bisa nggak dok PCOS sembuh misalnya? Sebenarnya tidak bisa sembuh ya, sama seperti diabetes. Betul, jadi kalau udah terlanjur diabetes, udah terlanjur PCOS, itu tidak bisa sembuh. Tapi bisa dikontrol, dan dikontrol itu sebenarnya tidak terlalu sulit, karena ada jalannya. Tapi untuk dikatakan sembuh total, bebas PCOS sehingga kembali lagi ke pola hidup yang lama, itu nggak bisa. Karena akan muncul kembali PCOS-nya suatu saat ketika pola hidupnya mulai longgar lagi gitu. Jadi perbaikan pola hidupnya ini untuk seterusnya, untuk seumur hidup. Berarti kalau ibarat kata kalau diabetes jaga gula darahnya supaya tetap stabil gitu ya. Berarti kalau PCOS ini stabil, tadi yang disebutkan sindrom menstrual ada bulu, terus kemudian siklus menstruasinya acak kadut, nggak teratur, terus kemudian muncul kista di ovarium, itu ketika terkontrol dia akan hilang semua itu atau gimana? Iya, theoretically ya harusnya gejala-gejalanya paling tidak berkurang. Mensnya jadi teratur, gejala hirsutism jerawatnya jadi berkurang. Karena pokok permasalahannya kan kita atasin. Just in case ada cheating day-nya kebanyakan gitu ya, nggak olahraga, makanya nggak diatur, bisa muncul lagi itu? Bisa muncul lagi, karena dia tidak hilang dari tubuh. Kan kondisinya salah satu faktornya adalah tadi genetik, dan genetik itu kan tidak bisa kita apa-apain ya, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kontrol, dan itu sangat bisa dikontrol. Oke. Maksudnya kalau orang kayak, dok saya udah nggak kuat nih, kayak perlu disupport dengan obat-obatan gitu untuk membantu supaya nggak terlalu kesedikitan cheating days-nya gitu, nggak dong? Ya, sebenarnya obat-obatan tadi yang saya sebutkan itu bisa digunakan tergantung apa yang dirasakan. Selain itu juga sebenarnya bisa diberikan suplemen-suplemen seperti vitamin D, inositol gitu, itu bisa mengurangi resiko peradangan, meningkatkan resensitivitasasi dari insulin. Jadi sebenarnya bisa jadi pilihan juga vitamin multivitamin yang dikonsumsi. Oke. Iya bisa suplementasi, tapi lebih baik yang lebih sehatnya adalah mengatur pola hidup ya dok ya? Iya, karena itu adalah intinya. Iya, jadi kayak bisa mengontrol diabetesnya juga, mengontrol PCOS-nya juga, dan tubuhnya semakin sehat gitu. Betul. Ya. Jadi bisa olahraga juga gitu ya, hidupnya juga lebih bahagia. Oke, thank you dok. Ini jadi ilmu bagi para wanita di luar sana supaya bagi yang mengalami PCOS bisa lebih terkontrol hidupnya. Thank you dok ya. Saya terus salam untuk keluarga Duma dan teman-teman di Permata Bekasi. Selamat pagi dok. Sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Duta. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda supaya tetap bahagia bersama keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih dok.